yang paling saya takutin karena kan memang belum ada obatnya. Terus belum ada vaksin gitu loh ya. Dengar-dengar udah ada ya di Medan kalau nggak salah dan itu meninggal ya. Info yang saya cari itu, jadi sebenarnya itu mungkin kalau secara paham saya orang awam itu sama seperti flu biasa pada umumnya. Jadi itu intinya adalah daya tahan tubuh kita aja gitu. Khawatir ya, takutnya virus itu nanti menular karena kan di sana banyak jamaah kita katanya yang terkena juga ya di Indonesia. Nanti takutnya kalau balik ke sini kan jadi menulari yang lain yang di Indonesia juga, yang di Jakarta terutama gitu. Ya, Dokter Rama, virus ini ternyata sedang hits sekarang. Jadi bukan hanya lagu, baju atau apapun yang lagi hits. Virus lagi hits ternyata virus ya. Indonesia terkenal memang menerima virus-virus yang selalu tidak memberikan kebaikan. Oke, sama pemirsa dulu kali ya. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan saya Yanti dan rekan saya. Iya, di Kata Dokter. Malam hari ini Kata Dokter akan membahas, tadi sudah kita bicarakan tadi sedikit, ada berbagai tanggapan dari masyarakat terkait komentar mengenai si virus ini. Virus MERS ini memang sedang marak ya dibicarakan di sana sini. Mungkin banyak sekali penyebabnya, siapa yang membawanya, apa bisa timbul virus seperti ini, kita bahas lagi ya Dokter. MERS itu adalah Middle East virus ya. Tadinya di tahun 2012 itu memang hanya berada di sekitar Middle East aja, Timur saja, tapi ternyata lambat laun dan sepertinya dia sudah berjalan kemana-mana. Nanti penyebab kenapa bisa sampai di sini dan siapa saja yang membawanya nanti kita bahas mungkin ya, bukan kita yang menjelaskan mungkin ya. Oke, sebelumnya mungkin Dokter Rama ada super info buat pemirsa. Ada dong, makanan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi makanan yang kira-kira akan memperkuat daya tahan tubuh. Yuk disimak yuk. Terdapat 3 antioksidan utama yaitu beta-karoten, vitamin C dan juga vitamin E. Semuanya bisa didapat dalam buah dan juga sayur yang berwarna ungu, biru, merah, orange dan juga kuning. Beta-karoten terdapat pada buah aprikot, asparagus, buah beet, brokoli, wortel, jagung, paprika hijau, mangga, buah peach, jeruk keprok, anggur merah dan juga labu kuning serta bayam, kentang, belewah, tomat dan juga semangka. Oke, dan sedangkan vitamin C itu banyak juga terdapat pada buah-buah beri Dokter Rama. Belewah, brokoli, anggur, melon, kiwi ya, mangga, jeruk, pepaya, kacang polong dan juga tomat. Ya, sedangkan vitamin E banyak sekali terkandung di dalam brokoli, wortel, mustard, mangga, kacang-kacangan, pepaya, labu kuning, bayam dan biji bunga matahari. Vitamin bukanlah satu-satunya sumber antioksidan yang bisa kita peroleh dari makanan, tapi mineral seperti zinc dan juga selenium yang terkandung di dalam tiram, daging merah, daging unggas, kacang-kacangan, sayur yang mengandung kacang-kacangan, makanan laut, gandum, sereal dan juga produk susu lainnya ada juga. Jadi intinya konsumsilah makanan sehat yang tentunya pastinya harus bervariasi setiap harinya. Ya, jadi semuanya tentunya hanya di kata siapa? Kata Dokter. Tapi sebelumnya biasanya kita mendengar musik, kita panggil saja bintang tamu kita malam. Boleh sekali. Ya, dia seorang wanita yang sangat cantik, pandai bernyanyi, dia memiliki suatu usaha travel ya, bisa membawa kita umroh, bisa juga haji. Wah, pokoknya ini wanita karir dan serba bisa. Yuk, kita langsung panggil saja. Siapakah dia? Dia lagi Gaby Konita. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dokter Yanti? Kabar baik. Kita ketemu lagi. Setelah berapa tahun gak pernah ketemu ini? Setelah 1 tahun ya. 1 tahun kan terakhir kita ketemu ya. Kita manggilnya sekarang udah Ibu Haji. Ibu Haja Gaby. Aku manggil tetap Mbak Gaby deh ya, karena menurut aku tetap seperti mbakku kan. Mbak Gaby, kalau berbicara masalah tadi ya, sebelumnya kita membahas dulu karirnya. Sekarang sedang sibuk bernyanyi, masih seperti dahulu atau mungkin ada kegiatan lain Atau merambah bisnis lagi. Bisnis pastinya ya. Atau mungkin butik barangkali ya. Alhamdulillah saat ini nyanyi masih terus. Saya juga masih aktif di organisasi dangdut. Lalu alhamdulillah ada usaha Biro Perjalanan Wisata Umroh dan Haji itu. Lalu host juga seperti dokter-dokter ini. Sepertinya kita jadi saingan utama ya. Oke, jadi tetap ya walau bagaimana, tapi juga seorang ibu yang sangat care terhadap anak-anak. Si kecil sekarang usia berapa? Si kecil yang pertama 7 tahun, yang kedua 4 tahun. Cowok cewek ya kalau nggak salah? Cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya. Oh, sebentar lagi kalau itu harus membuat satu PR untuk pria sebenarnya. Oke, Mbak Gaby, kalau terkait dengan kan punya suatu biro perjalanan, ya kan? Biro perjalanan itu pasti membawa orang naik haji, umroh, ke tanah suci. Nah, dengan maraknya si virus MERS ini yang sangat hebat ini,
Sudah pernah ada kejadiankah yang bisa sampai orang kita dari sana terus ke Indonesia terkena virus tersebut atau belum? Baru di sana saja. Alhamdulillah ya di jamaah-jamaahku, karena insya Allah dalam beberapa seminggu lagi kita akan ada keberangkatan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang khawatir sepertinya gitu. Khawatir lah, apalagi dari orang tua juga. Dan bahkan travel temenku juga sempat banyak yang mengundurkan diri akibat dari berita ini gitu. Dan sementara setelah saya confirm dengan teman-teman yang ada di Madinah, di Mekah, di sana sih beritanya nggak seheboh di sini gitu. Kalau berbau gosip Indonesia paling heboh kali. Kamu jangan begitu. Makanya aku juga ingin tahu nih virus MERS ini. Di sana tidak terlalu heboh. Kita belum ada terdengar bahwa dari beberapa biro perjalanan itu membawa orang kemudian pulang dari sini. Saya belum dengar. Cuma memang ada korbannya di Jeddah, ada sekitar 100 orang. Tapi orang Indonesia belum bukan orang Indonesia. Iya, jadi berarti dengan kata lain kan memang pemerintah dari Kemenkes sendiri kan belum mengeluarkan yang namanya travel warning kan. Berarti sebenarnya untuk jamaah-jamaah yang masih mau melaksanakan ibadah masih aman berarti ya. Tapi ada baiknya juga memang kita lebih warning dulu dengan seperti ini ya, supaya nggak sampai ke sini dan kita semua sudah bersiap-siap dengan virus yang sepertinya sedang tren ini. Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau berbicara masalah virus pasti sangat menarik. Saya ada Rama dan juga mungkin Gaby akan kembali setelah yang satu. Jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Aduh, Sinta suaranya oke. Hai Sin, gimana macet tadi? Macet banget. Tapi yang penting tetap sehat ya Sin ya. Karena terkait dengan tema kita malam hari ini, kita seputar virus nih, waspadai flu unta, MERS ataupun coronavirus nih. Sekarang kan lagi marak banget nih Sin ya kan. Kamu sendiri ngerasa kalau misalkan flu ataupun misalkan batuk itu berkepanjangan nggak sih? Kebetulan ini aku udah semingguan flu. Kan? Padahal aku minum obat. Tapi tetap aja masih ada. Masih tetap. Jadi kalau begitu, di kiri saya membawa virus, di kanan saya juga membawa virus. Rahma juga sedang batuk. Next, pakai masker ya. Akhirnya kita harus nyimak nih ya. Permasalahan kita malam ini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang seputar virus MERS ini, Middle East virus sebenarnya. Tapi sebelumnya? Iya, sebenarnya apa penyebabnya, siapa pembawanya, dan juga bagaimana cara menanganinya. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama melihat VT, yaitu update berita perkembangan penyebaran virus MERS ini. Yuk kita lihat. Pemirsa, merebaknya penularan sindrom pernapasan Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV membuat semua pihak waspada. Belum ditemukannya obat dan vaksin untuk menangkal virus MERS membuat WHO menyatakan bahwa sepertiga pasien di dunia yang terjangkit MERS mengalami kematian. Para dokter pun mengatakan ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan terjangkit MERS. Mereka adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit asma, penyakit paru obstruksi kronis, tuberkulosis, dan permasalahan paru lainnya. Kalangan selanjutnya yang rentan terjangkit MERS adalah para lansia berusia di atas 60 tahun. Fakta ini disebabkan para lansia memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang berusia lebih muda. Kategori para perokok pun masuk sebagai orang-orang yang mudah terjangkit MERS. Fakta ini disebabkan oleh daya tahan tubuh para perokok yang juga umumnya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak merokok. MERS pun rentan menjangkiti anak-anak balita. Seperti diketahui, daya tahan tubuh balita belumlah sesempurna orang dewasa. Setelah anak balita, Anda para wanita hamil pun disarankan untuk selalu mewaspadai penularan MERS. Secara umum, ibu hamil sebenarnya memiliki daya tahan tubuh seperti orang dewasa lainnya. Namun pada beberapa kasus, kehamilan dapat menurunkan daya tahan tubuh mereka. MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari serangan ringan hingga akut. Gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak nafas, hingga yang bersifat gawat. Virus ini merupakan jenis baru dari kelompok coronavirus, yang kasusnya ditemukan pertama kali pada bulan September 2012 di Arab Saudi.
Terdapat sekitar 24 kasus yang dilaporkan dari orang yang pergi ke Arab Saudi kemudian pulang ke negaranya dan menularkannya pada beberapa penduduk setempat. Dari sejumlah kasus tersebut, 16 orang dilaporkan meninggal dunia. Oke, jadi Dokter Rahma, ternyata kalau bisa menarik kesimpulan dari itu beberapa orang harus diwaspada untuk terhadap virus tersebut. Yang pertama adalah pada orang tua yang daya tahan tubuhnya turun, kemudian juga mungkin anak-anak ya mungkinnya masih rentan, dan yang ketiga adalah tadi wanita hamil, ya kan? Nah, benar atau tidaknya pemirsa di rumah, kita tanya saja kepada narasumber kita malam hari yang telah hadir di studio kita. Beliau adalah Profesor Chandra Yoga Aditama, spesialis paru. Selamat malam, Prof. Kalau berbicara masalah paru ini sudah ada pakarnya, Prof Chandra. Prof, bisa cerita sedikit sih mengenai si virus MERS ini seperti apa sih? Apa sih virus ini mungkin dan bagaimana bisa terjadi? Apa dia virus yang sebelumnya sudah ada bermutasi itu bagaimana? Dan bagaimana bisa terjangkit sekarang ini? Oke, pertanyaannya panjang banget. Jawaban saya yang pertama yang gampang Jawabannya dulu, singkat ya, Prof? saya lihat di itu yang kita contekan buat kita tadi, disebut flu unta. Iya, itu sudah salah. Salah ya? Kenapa salah? Ada dua kesalahannya. Nomor satu, flu itu disebabkan oleh virus influenza. Yang ini disebabkan oleh virus corona. Jadi berbeda. Oke, ini bukan? Ini bukan flu bahwa gejalanya batuk, demam seperti flu, tapi ini bukan flu karena flu itu disebabkan oleh virus influenza. Ini virusnya virus corona. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua dari kata-kata flu unta adalah memang virus ini ditemukan pada orang yang sakit, ditemukan juga pada unta. Tetapi belum ada bukti yang nyata sampai saat ini yang mengatakan bahwa ini dari unta langsung ke manusia. Saya mengatakan begini, bukan, tapi saya tetap menganjurkan kepada orang-orang yang pergi umroh, haji dan sebagainya, umroh lah sekarang, untuk jangan kontak sama unta. Memang sekarang, walaupun secara ilmiah saat ini belum ada bukti yang nyata. Betul. Dan ini agak berbeda dengan flu burung ya. Flu burung itu ada orang beli ayam di pasar, ayamnya dia bawa pulang dia potong, terus dia sakit. Diperiksa dia ada virus flu burung, ayamnya yang dia pegang itu ada virus flu burung. Karena itu kita yakin. Nah, kalau yang unta belum sampai segitu-gitunya. Jadi ketemunya di kelompok orang ada, di unta yang lain yang jauh di sono ada. Lalu spesifiknya bedanya di mana dong, Prof? Kalau kayak begitu. Tunggu sebentar. Jadi ini bukan unta apa enggak unta belum tentu. Bisa iya bisa enggak. Nah, sekarang kalau kita bicara gejala, flu-nya sebenarnya benar dari kacamata gejala karena dia batuk juga, demam juga, mungkin sesek, mungkin berat. Jadi memang tidak bisa dengan mudah dibedakan dengan dalam tanda kutip flu yang karena virus influenza. Gitu. Cuman bedanya memang ini dalam waktu dekat menjadi sangat berat, begitu pasiennya masuk rumah sakit, masuk ICU dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya dari kacamata kalimat, maksudnya judul sudah mesti diperbaiki. Jadi sebenarnya adalah flu unta berbeda dengan si virus MERS ini sendiri. Coronavirus sebutannya. Maksudnya flu unta itu tidak ada. Camel flu nggak ada itu. Dokter Yanti. Jadi yang benar adalah kita membahas si virus MERS ini. Jadi yang udah benar tadi MERS coronavirus. MERS itu nama penyakitnya. Kenapa MERS? Karena dia mulai dari Middle East. Middle East. Kenapa namanya respiratory syndrome? Karena ini gangguannya di pernapasan. Apa penyebabnya? Virus corona. Gejalanya itu apa sih, Dok? Sama sebenarnya, batuk, demam, kemudian sesak napas. Dan itu bisa menjadi sangat berat. Nah, tadi saya dengar waktu segmen pertama sudah disebut-sebut soal 2012. Oh, 2012 tadi ya? Sebenarnya bukan 2012, kita bisa mundur ke 2003. 2003 tuh ada penyakit namanya SARS. SARS itu penyebabnya coronavirus juga. Sama jenisnya ya. Cuma coronavirus yang lalu dengan corona sekarang beda. Nah, apa dia bermutasi berubah sedikit. Jadi coronavirus sekarang, coronavirus yang novel, yang baru, yang khusus menyebabkan si MERS ini. Coronavirus yang dulu menyebabkan SARS. Dan ada coronavirus lain yang menimbulkan gejala ringan yang sebenarnya gini, kalau bahasa Inggris itu kan memisahkan antara flu dan common cold. Nah, common cold bisa disebabkan oleh coronavirus. Kalau flu karena virus influenza. Gejalanya sih hampir sama. Kira-kira begitu. Dokter. Kan kalau misalnya tadi bilang tadi sebelumnya memang dari coronavirus ya. Kalau misalnya penyebabnya udah kita ketahuin ya kan, ciri-cirinya seperti apa sudah diketahuin. Dan kalau tadi dikatakan tidak ada vaksinnya, belum ada. Bagaimana kalau jika seseorang orang tua, orang muda yang sedang melakukan umroh, naik haji atau apa terkena itu virus, apa yang harus kita lakukan? Treatmentnya? Kalau haji cerita
kita masih lama ya, sekarang baru bulan. Iya, umroh deh. Sekarang yang lagi umroh sudah berjalan. Bukan, sebenarnya ada 3 kelompok orang Indonesia yang pergi ke sana. 1 umroh, TKI, satu TKI, betul. Dan yang ketiga orang pergi karena bisnis, karena betul, jadi memang tinggal di sana. pergi. Nah, saat ini sampai hari ini tidak ada travel warning, travel restriction dari semua badan apapun juga. Sekarang kan virus ini sudah menyebar ke 15 negara. Tadi kan saya dengar mula-mula di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Sorry, Malaya. Kemudian sudah menyebar 15 negara. Dari 15 negara itu tidak ada satupun yang membuat travel warning. Nah, memang belakangan ini kenapa rame? Karena sudah mulai dari 2012. Karena bulan April kasusnya naik. Karena bulan April kasusnya naik, WHO kirim tim lagi. Dulu waktu malam kirim tim, sekarang kirim tim lagi ke sana. Dan dia baru bikin laporan saya kira 2-3 hari lalu. Salah satu hasil laporannya mengatakan sampai saat ini belum memerlukan travel warning. Jadi masih aman ya, Prof ya? Belum memerlukan travel. Nanti kita bahas lagi ya, Prof ya, seputar si MERS ini ataupun coronavirus. Seru ya? Biasa disebutnya, nanti kita membahasnya lebih banyak lagi saat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan tema kita adalah waspadai seputar virus MERS ataupun coronavirus ini. Ya, oke pemirsa, bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini langsung bisa menghubungi 5155111. Sudah ada Prof nanti yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar si virus ini. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama melihat Viti bagaimana kiat Anda menjaga sanitasi tubuh yang tentunya sangat penting sekali. Yuk kita lihat. Kalau misalnya mereka kalau lagi flu gitu kan, mereka pasti kan turun ya imunnya ya. Nah itu kalau bisa sih pakai masker tekan ya. Nah terus udah gitu asupan nutrisinya juga cukup gitu kan, istirahat cukup gitu ya untuk anak-anak gitu kan ya. Terus vitamin juga. Kalau saya pertama pasti setiap hari rumah dibersihin, disapu, dipel, terus kaca jendela pokoknya diusahakan seminim mungkin debu. Terus kemudian kalau sekarang lagi musim panas nih, jadi anak-anak jarang main di luar gitu. Hal kecil mungkin pakai masker. Terus yang paling penting lagi kalau menurut saya itu meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi multivitamin atau madu atau habatus sauda atau sejenisnya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke daya tahan tubuh. Iya. Jadi Dokter Rahma, terkadang masyarakat ini sebenarnya mereka sudah punya pola pikir yang bagus juga ya. Berusaha untuk memberikan proteksi atau menjaga sanitasi tubuhnya lebih baik dengan memakai masker dan sebagainya. Tadi sudah dikatakan. Jadi saya tanya langsung sama Prof Chandra. Prof, jika seseorang ke luar negeri mengikuti umroh dari Biro Perjalanan Hajinya Mbak Gaby, terus dia di sana takut tertular si virus MERS dan dia memakai masker begitu untuk mencegah, apakah virus tersebut masih bisa menembus? Kalau mau agak lebih lengkap, saya nggak tahu kita masih punya waktu enggak. Kami punya ada 8 tips untuk orang yang mau pergi. Oke, ini penting banget nih buat saya nih. Karena gini Prof, ini banyak sekali jamaah-jamaah yang tanya soal MERS ini kepada kita. Kalau jamaah tanya, kita mesti jawab bahwa kita tidak perlu panik, tapi kita mesti waspada. Itu satu. Yang kedua, enggak, ini belum sampai tipsnya. Oh, belum. Ini yang pertama, virus ini sudah ada, tadi saya sebutkan pada September 2012. Itu sebelum musim haji 2012. Nah, dan seperti kita ketahui kalau musim haji kan kita tidak bisa orang 2-3 juta orang. Benar, pelak semua. Dan pada 2012 tidak ada satu jemaah haji pun yang sakit dari seluruh dunia. Gitu. 2013 ada lagi. Virusnya tetap ada kan? Ada lagi musim haji. Begitu. Dan waktu 2013 juga tidak ada, walaupun ada kabar 1 orang terkena. Tapi artinya pada saat kerumunan orang sebanyak itu, toh tidak ada yang tertular. Nah yang 8 tips itu loh Dok. Coba sabar. Enggak, artinya perlu dikasih tahu dengan berita ramai seperti ini, kita perlu waspada, tapi jangan pula panik berlebihan. Oke, 8 tips kita mulai ya. Baik, tips pertama. Nomor 1, memang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi udah sesuai tadi yang disebut-sebut sama semuanya sanitasi. Cuman memang perilaku hidup bersih dan sehat itu bukan hanya minum segala macam. Artinya makanan bergizi, istirahat yang cukup. Artinya kalau bawa jamaah, suruh dia ke masjid, jangan suruh ke mall, gitu kan? Susah sepertinya itu ya, ibu-ibu. Mesti begitu ya. Soalnya mallnya sama gedenya sama masjid. Jadi suruh ke masjid. Perilaku hidup bersih dan sehat ini kenapa penting? Karena penyakit terjadi karena ketidakseimbangan antara 3 hal. Host, agent, environment. Artinya kalau hostnya kuat, agentnya lemah, environmentnya bagus, maka kemungkinan sakit kecil. Sebaliknya kalau hostnya lemah, kumannya virusnya kuat, lingkungan jelek, kemungkinan sakit besar. Nah, kita nggak bisa atur-atur environment kan, kita atur diri kita sendiri. Jadi kita harus daya tahan tubuh yang kuat. Makanya nomor 1 perilaku hidup bersih dan sehat. Itu ada dasar ilmiahnya.
Yang kedua, tadi sudah disebut sebenarnya cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu sekali lagi secara ilmiah terbukti mengurangi infeksi jelas. Masalahnya adalah orang cuci tangan pakai sabun kayak makan obat sehari 3 kali, nggak boleh. Makin sering makin bagus. Kalau di luar musim penyakit ini kita anjurkan 5 menit sebelum makan, sebelum menyentuh makan. Kalau seperti ini, kalau lagi di Saudi suruh Harus orang makin sering. Kalau mau masuk agama sedikit makin sering. Artinya jaga wudhu. 24 jam terus wudhu tuh artinya kita menjaga kebersihan. Jadi nomor 2 secara ilmiah cuci tangan pakai sabun jelas harus wajib kalau itu. Nomor 3 masker. Ya memang kita tidak bisa bilang wajib atau nggak wajib karena tadi Dr. Yati sudah mempersoalkan apakah ini 100% menjamin. Yang 100% menjamin adalah yang N95. Tapi bagaimanapun penggunaan masker pada kerumunan orang itu sangat dianjurkan. Jadi saya nggak tahu apakah dalam tas yang, bukan tas yang bagian ke jamaah ada ini tambahin ini masker ini tambahan masker. Ini baru sampai yang keberapa tipsnya? Baru 3. Masih ada yang keempat, Prof? Yang keempat tadi sudah disebut walaupun tidak sepenuhnya tepat angka penyakitnya, 60% pasien MERS ini 60% itu ada penyakit lain. Tidak murni yang tadi disebut-sebut. Jadi tidak murni hanya MERS saja. Jadi dia sebagian besar sebagian ada yang diabetes, penyakit paru tadi disebut. Sebenarnya penyakit paru, tapi kan kasus yang paling dekat sama kita di Malaysia. Itu dia diabetes. Orang Indonesia saat ini di Indonesia belum ada yang sakit, tapi ada WNI yang tinggal di Arab Saudi yang sakit. WNI tinggal di Arab Saudi yang sakit. Jadi sudah lama tinggal di Arab Saudi. Itu gangguannya ada gangguan ginjal. Jadi yang sakit kayak gitu ada gangguan paru, jantung segala macam. Nah artinya sebulan atau 2 bulan sebelum memberangkatkan jamaah, mereka suruh kontrol ke dokternya masing-masing. Dan kalau dia punya penyakit kronik, yang maksudnya kronik itu penyakit sudah lama dia derita begitu, suruh cek bagaimana penyakitnya dan obat apa yang dia mesti makan. Karena 60% ada yang bilang 70% itu ada penyakit lain. Jadi itu penting. Dari tahu penyuluhannya bukan hanya manasik mesti bacaan selama tawaf, tapi ceritakan pergi ke dokter, cek penyakitnya dan bawa obatnya. Wah ini manfaatnya. Itu yang keempat kan? Yang kelima. Saya sudah sampaikan tadi bahwa unta memang kita tidak secara ilmiah kausal belum bisa dibuktikan. Tapi saya baru tahu terus terang saja ternyata beberapa travel itu memasukkan paket perjalanan ke peternakan unta. Jadi seperti kalau orang ke Australia lihat wombat, saya tahu Prof yang susu onta. Jadi sementara belum ada kejelasan ini, saya menganjurkan tidak perlulah paket itu masuk. Toh nggak ada hubungan sama ibadah umroh. Ya, ke masjid aja. Diganti yang lain. Diganti yang lain. Jangan diganti shopping, jangan dengerin ya. Masuk ilmu sesat itu. Jangan terlalu serius. Jadi yang kelima apa, Prof? Yang kelima itu. Jadi jangan ada kontak sedapat mungkin ya. Artinya tidak perlu dibuat sengaja perjalanan ke unta, nggak ada gunanya. Atau nggak ada kaitan. Jadi hal-hal yang mengarah ke sana kita hindarin. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau dia sakit di Arab Saudi, batuk, kan dari tadi sudah dipersoalkan apa bedanya? Kan tidak ada bedanya yang tegas. Jadi kalau batuk, demam begitu segera aja berobat di Arab Saudi. Kan klinik mereka, rumah sakit Arab Saudi di mana-mana banyak. Silakan berobat di sana. Supaya artinya kalau dulu mungkin kita mau ngejar umroh, sayang, sunat segala macam, tapi suruh dia berobat. Yang suruh dia lebih waspada. Itu yang keenam ya. Yang nggak ngikutin mudah-mudahan saya benar. Jadi yang ketujuh ya Prof ya. Di-cut dulu ya Prof ya. Kita cut dulu ya Prof ya. Oke pemirsa pasti penasaran ya menurut Prof Chandra tips apakah yang ketujuh dan ke-8. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter. Virus itu ditularkan melalui udara, terutama melalui juga cairan tubuh yang dikeluarkan dari organ sistem pernafasan seperti bersin ataupun batuk ataupun air liur. Tetap perlu jika ada pasien dari Timur Tengah yang terkena harus segera diisolasi supaya tidak menular ke yang lain. Cuci tangan yang baik dan benar ini sangat diperlukan untuk meminimalkan terjadinya proses penularan kita terhadap terjangkitnya penyakit-penyakit yang menular, terutama virus-virus yang menyebabkan penyakit gangguan pernafasan. Dengan mencuci tangan baik dan benar, kita meminimalkan penularan tersebut dan membuang kotoran tersebut. Aku malu
kita semua di sini di Kata Dokter. Kembali kita akan membahas tema yang sangat menarik, itu waspadai mengenai virus MERS ini. Kasih tahu dong pemirsa, boleh telepon kemana? Iya, bagi pemirsa di rumah belum selesai Dokter Rama. Bagi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dan ingin bertanya seputar virus ini atau mungkin sudah ada memiliki pengetahuan sedikit tapi masih belum jelas, bisa telepon ke sini di 5155111. Tentunya Prof Chandra akan menjawabnya secara jelas pastinya. Mungkin dari Mbak Gibi mau bertanya? Iya, ini Dok, mengenai tadi kan baru 6 ya, Dok. Baru 6 ya, tinggal 2 lagi nih ya. Ingin tahu juga terus mengenai yang di atas jamaah di atas 60 tahun ini ada himbauan lebih baik tidak berangkat ke sana. Ini juga jadi kekhawatiran kita sebagai biro perjalanan ini karena artinya kan secara perjalanan semua itu sudah sangat fix gitu. Tiba-tiba mengundurkan diri itu juga kan agak kerepotan juga buat kami. Betul. Maksudnya itu bagaimana gitu? Itu berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi kan daya tahan kejadian penyakit kalau tidak ada keseimbangan antara daya tahan tubuh orang gitu ya. Nah, tentu orang yang usianya makin lanjut daya tahan tubuhnya makin lemah gitu. Atau kalau ada penyakit lain daya tahan tubuhnya makin lemah gitu. Walaupun secara resmi pokoknya sekarang WHO dan macam-macam kita belum mengeluarkan travel warning gitu ya. Tapi kalau bisa dilanjut ke di baju 8. Oke. Prof lanjut dong 2 tips lagi. Saya masih belum Saya mau kasih komentar sedikit yang barusan itu yang soal tips kedua apa? Anak-anak? Udah lupa kan? Pada anak-anak? Enggak, tips kedua apa? Ini anak-anak ini maksud saya. Tips kedua apa? Yang pertama adalah sanitasi. Kenapa cuci tangan itu perlu? Karena nyambung dengan cara penularan. Jadi kalau saya sakit, saya batuk, saya bisa menulari ke ibu-ibu dokter ini. Itu cara sama. Betul. Dulunya agak jauh sedikit. Tapi cara kedua, saya bisa batuk ke gelas ini. Kemudian gelas tersebut, gelas ini saya minum begitu. Udah saya taruh sini, ada orang lain yang megang gelas ini. Orang lain yang megang gelas ini, aduh gatal hidung saya. Nah, dia masuk dari tangan pindah. Atau saya batuk jangan ke gelas, batuk ke gagang pintu begitu. Gagang pintu pegang orang lain kemudian gosok. Makanya perlu cuci tangan. Saya nggak bilang itu pasti menular, tapi itu salah satu kemungkinan penularan. Jadi itulah gunanya cuci tangan pakai sabun lebih sering. Oke, kita balik ke nomor 7. Masa inkubasi itu artinya jarak antara masuknya virus sampai timbulnya gejala itu berkisar antara 2 sampai 14. Gejalanya salah satu di antaranya batuk yang barusan itu ya. Sampai saya nggak MERS, aduh jadi ini Prof MERS bukan dong. Rata-rata biar ditutup ya Prof. Batuk langsung batuk itu gini. Salah sekali Dokter Rama. Yang benar begini ya? Yang benar nggak? Yang benar begitu. Yang benar begini. Susah, agak nekalnya susah gitu Prof. Tapi itu yang benar. Kenapa nggak begini? Karena ini abis selamat mas saya. Selamat hari Prof, sampai ketemu lagi. Aduh. Udah saya terus dulu nggak jadi ini. Masa inkubasi itu jangan lupa ya tisu steril di sini nanti. Oke, silakan Prof. Masa inkubasi sekitar seminggu. Jadi anjuran kami adalah 2 minggu sesudah pulang umroh atau pulang dari Arab Saudi atau dari Jazirah Arab, kalau ada keluhan batuk, pilek, demam, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan bilang saya ini batuk, demam dan saya baru pulang dari Jordania, dari Oman, dari Qatar, supaya petugas kesehatan juga alert bahwa ini ternyata kita masih waspadai. Jadi kita pakai patokan 14 hari lah. Karena itu sudah 2 kali masa inkubasi. Mestinya sih sudah safe kalau 14 hari. Kalau sudah 3 bulan pulang batuk atau lain lagi ceritanya. Pasti itu yang terakhir virus di Indonesia itu. Virus cinta ya. Yang ke-8, kenapa kita heboh penyakit ini? Karena ini orang berpikir ada potensi pandemi. Nah, artinya bukan begitu. Artinya dia bisa meningkat, bisa berkurang, bisa tetap saja. Nah, kalau untuk orang yang akan berangkat 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, saya anjurkan untuk terus melihat, buka website WHO, website Kemenkes, nonton dokter kita untuk tahu. Karena bukan tidak mungkin situasi sekarang dengan situasi 2 minggu depan berbeda. Rekomendasi juga bukan tidak mungkin berbeda. Jadi yang ke-8 tolong ikuti terus lah. Mengupdate ya pemirsa, harus rajin mengupdate berita seputar si virus ini. Lalu misalkan ada satu pasien yang akhirnya dikatakan ini kayak positif nih ya, positif MERS. Lalu treatmentnya seperti apa Prof? Apakah memang harus dimasukkan ke ruang isolasi tertentu atau bagaimana? Nomor 1, MERS ini dari kacamata kita mengklasifikasinya dibagi 3. Yang kelompok ketiga adalah yang disebut sebagai confirm. Confirm itu artinya pemeriksaan laboratoriumnya memang ketemu virusnya, kelihatan. Itu yang confirm. Itu pasti
100% kalau bahasanya ibu ini hakul yakin. Yakin. Pasti. Nah, tetapi ada keadaan lain yang kita masih ragu-ragu tapi lebih ke arah iya. Itu adalah klasifikasi yang kedua, namanya probable. Ya, probable. Nah, ada klasifikasi yang pertama nih. Klasifikasi yang pertama ini dibuat oleh para ahli sedemikian longgarnya supaya makin banyak orang yang kemudian bisa dicek kalau sakit. Jadi semua orang yang pulang dari Jazirah Arab dalam waktu 14 hari kalau ada batuk, demam, pneumonia, radang paru, walaupun sebabnya mungkin macam-macam, itu dianggap saja sebagai cases under investigation. Jadi yang ribut-ribut di media itu belum, itu adalah yang ini. Yang pertama aja. Yang cases under investigation. Padahal saya yakin pengusaha umroh sebelum ada MERS, orang pulang umroh kemudian pneumonia itu juga ada. Tapi nggak seheboh ini. Prof, dari Kementerian Kesehatan, Prof juga akan di sana. Jadi mungkin bisa ada memberikan data kepada kita. Sudah adakah di Indonesia atau belum? Atau mungkin dikatakan mungkin beberapa baru dicurigai atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kita keadaan di Indonesia jam ini. Berapa? 20.30 ini. Jamnya bagus ya. Saya kayaknya nggak tahu jamnya, tapi saya sepertinya suka jamnya itu sepertinya. Sampai jam 20.30 ini tidak ada satupun kasus confirm di Indonesia. Jadi belum ada. Semua kasus kita periksa di laboratorium. Laboratoriumnya mengatakan bahwa tidak ada. Kebetulan laboratorium tempat saya bekerja sekarang ini. Dan laboratorium di WHO Southeast Asia Region itu hanya 3 negara yang bisa periksa. Indonesia, Thailand, sama India. Kenapa, Prof? Ya karena ini kan virus baru. Dan dia butuh pemeriksaan kalau pakai bahasa ilmiahnya PCR. PCR-nya nggak sekali, PCR-nya 2 kali. Jadi ini memang rumit untuk memastikan PCR pertama. Kalau positif, kalau negatif pasti bukan. Kalau positif, cek PCR kedua. Itu positif baru itu. Dan sampai tadi jam berapa tadi saya bilang? Belum ada satu. Kita sudah periksa sekian banyak kasus selama ini. Syukur alhamdulillah. Yang heboh-heboh kemarin ini, yang pertama tadi itu yang katanya di Kediri juga ada, di Medan juga. Berarti yang masih pertama tadi ya. Under investigation. Terus mereka kirim sampelnya ke kami periksa dan ternyata negatif. Dan kalau untuk makanan sendiri, dokter ada yang dihindari nggak sih untuk dari segi makanan? Ada sebenarnya tidak makanan, ada 2 hal. Satu tadi yang jelas susu onta segala macam mungkin sekarang jangan dulu. Yang kedua adalah kebersihan makanan. Jenis makanannya tidak dihindari, tapi kita makan penyajian makanan yang bersih, sedapat mungkin yang dimasak begitu supaya lebih aman, lebih bersih, lebih aman. Dan sepertinya sudah ada telepon ya. Kita terima telepon dulu. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Barkeh Dimyati di Cilengsi. Ibu Barkeh silakan di Cilengsi pertanyaannya. Passwordnya dulu Ibu. Kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Ibu. Langsung pertanyaannya. Iya, saya gini mau tanya. Saya kan mau berangkat umroh tanggal 19 insya Allah. Terus ada berita-berita begini. Jadi mesti gimana nih persiapan saya? Apa nggak masalah gitu atau mesti gimana gitu? Ibu usia berapa? Saya 59. 59. Kemudian Ibu ada penyakit-penyakit kronik, diabetes atau apa mungkin yang menyertai selama ini? Ada tempo hari ada penyumbatan jantung tapi kayaknya udah lama sudah nggak lagi ya. Oke, mungkin Prof Chandra ada yang ingin tanyakan kepada Ibu? Enggak, Bu. Enggak. 59 umurnya sama Mas saya. 59 umurnya nanti dijawab sama Prof Chandra ya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Prof. Ya sebenarnya seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau memang masih mau berangkat tanggal 19, sekarang tanggal 10. Dekat sebenarnya, 9 hari. Tapi coba dicek ke petugas kesehatan. Karena katanya pernah ada penyumbatan jantung tapi udah nggak ada, kayaknya nggak. Ya penyumbatan jantung ada di situ. Tidak mungkin dulu ada. Ibu yang penyumbatan jantungnya pasti nggak boleh dianggap remeh ya Ibu. Jadi itu salah satu contoh di mana itu dicek. Jadi bilang saya mau pergi, apa yang harus saya cek. Harus saya cek dan apa yang harus saya makan itu saya kira penting. Selain yang tadi anjuran-anjuran yang kita sudah bicarakan, perilaku cuci tangan dan sebagainya. Itu penting. Dan tentu saja saya berulang kali menyampaikan ini, kalau umroh niatkan buat umroh, jadi nggak usah kerjakan yang lain. Dan saya kira yang ahli agama tentu tahu umrohnya juga yang proporsional. Jangan mentang-mentang 5 hari di situ terus balik lagi pergi ke Tanim ambil mikot berulang kali supaya pahalanya kebanyakan, tapi daya tahan tubuhnya turun. Jangan berlebihan. Jadi Ibu disesuaikan juga dengan usia, tenaga dan kesehatan. Jangan lupa cek jantungnya ya Ibu. Iya, nanti kita kembali lagi mungkin Dokter Rahma ya. Pemirsa pasti banyak yang mau telepon Dokter Rahma kesini. Kita akan kembali selain satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter.
Dokter kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan bagi Anda yang ingin menelpon ke sini bisa menghubungi 5155111. Pembahasan kita masih seputar coronavirus atau virus MERS ini. Prof, kalau misalnya kita berbicara tentang coronavirus atau MERS virus ini, apakah bisa sampai dampak akhirnya nanti yang paling worst case-nya adalah menimbulkan kematian? If so, bisa sampai menimbulkan kematian. Kenapa sampai bisa menimbulkan kematian? Dan bagaimana persepsi masyarakat yang berada di luar sana terkait dengan virus dan antibiotik, ya kan? Itu kan sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Gimana, Prof? Memang sebenarnya ada beberapa indikator yang membuat dunia itu, maksudnya dunia kesehatan begitu katakanlah, khawatir ini jadi pandemi. Salah satu diantaranya, kan kriteria ada 4, satunya adalah ini berat. Berat ditandai dengan angka kematian 30% saat ini. Jadi 30% pasien itu meninggal dunia. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa bisa meninggal apa enggak, 30% pasien meninggal dunia. Tapi kalau kita mau lihat di other side of the gelas kosong, 70% artinya selamat. Jangan, dan 30% itu memang lebih tinggi dari SARS. Karena SARS itu hanya belasan persen pada waktu awalnya, 14-15, kemudian turun jadi 10%. Jadi lebih tinggi dari SARS 3 kali. Tetap walaupun lebih rendah dari flu burung. Karena flu burung itu bisa 60-70%. Jadi dia di situ letaknya. Tapi kalau jumlahnya banyak tentu 30% akan jadi masalah besar. Jadi dia bisa meninggal kematian. Kenapa dia meninggal? Agak berbeda dengan SARS ya, karena SARS waktu itu dari kacamata kedokteran kita sebut sebagai cytokine storm. Jadi ada gangguan di paru yang begitu hebatnya begitu, kemudian menimbulkan kematian. Nah di sini karena sebagian besar kasus ada gangguan lainnya, jadi selalu kejadiannya kerusakan pada beberapa organ tubuh, multi organ failure. Di paru dia terganggu, ginjalnya terganggu, jantungnya terganggu. Itu yang terjadi menimbulkan kematian. Nah saya ngomong kematian seperti ini, dan lagi tadi saya lupa kita sudah masukkan dalam pertanyaan apa enggak. Kalau ada kecurigaan MERS coronavirus memang dirujuk, dan rujuknya harus ke rumah sakit rujukan, tidak rumah sakit yang biasa gitu. Nah ini ditangani dengan sangat serius. Di sisi lain pertanyaan tadi adalah apakah virus diobati dengan antibiotika, itu tentu bukan virus yang ini, kita bicara virus yang lain. Virus yang ini kita perlu tangani dengan sangat serius. Kita jangan coba untuk memberikan obat sendiri. Nggak perlu. Nah, tapi secara umum memang virus itu tidak bisa dibunuh dengan antibiotika. Antibiotika itu adalah untuk membunuh bakteri. Untuk membunuh kuman. Jadi jangan orang kalau flu jangan minum antibiotik daripada makan antibiotik, dan antibiotiknya juga cuma dimakan dari cure-nya 5 hari dimakan 3 hari. Jadi ada dua kesalahan. Pertama, tidak membunuh apa yang menyebabkan dia sakit. Kedua, membuat obat itu jadi tidak mempan lagi pada dirinya. Jadi tolong jangan gunakan antibiotika yang tidak pada tempatnya. Antibiotika diberikan oleh petugas kesehatan secara rasional. Jadi Prof, yang pertama tadi dikatakan bahwa virus memang belum ada vaksinasi atau penyembuhannya. Jadi orang yang terkena ini bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih orang menderita ciri-ciri yang tadi sudah sebagian disebutkan sama seperti flu biasa, apakah tidak ada ciri khusus yang menandai dia dengan yang maksudnya selain batuk, kemudian flu seperti terus demam tinggi tapi berubah menjadi arah lebih buruk lagi. Nah, itu jangka waktunya berapa lama dia lebih buruk lagi? Kira-kira harus segera gitu, Prof. Tapi memang sebenarnya flu yang bukan flu yang biasa juga kita perlu tanggulangi. Tapi kalau ini adalah dalam hitungan hari ini batuk, pilek, demam, besok sudah nggak bisa jalan, besok sudah masuk rumah sakit. Jadi 3 hari secepatnya ya. Prof, kita terima telepon dulu ya, Prof. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oh, terputus. Dicoba lagi ya. Sepertinya semua pada mau coba telepon tapi lainnya jadi busy. Mbak, ya mungkin gini dokter, karena memang setiap jamaah umroh pulang itu kan pasti itu penyakitnya bawa oleh-olehnya ya batuk. Itu pasti kayak seperti itu dok. Betul. Artinya kan ketika orang pulang itu jadi dia berpikir, aduh jangan-jangan saya kena MERS nih. Itu artinya harus segera lapor ke harus ke dokter atau gimana? Saya sih menganjurkan saat ini karena situasi masih seperti ini kan, ini kan saya harapkan tidak terlalu lama sih. Tapi kalau seperti sekarang kalau ada batuk dan demam, apalagi demamnya tinggi, apalagi demam memburuk, segera berobat dalam waktu 14 hari itu. Kalau batuk tapi tidak ada demam sama sekali begitu, masih bisa jalan-jalan ke Pacific Place yang macet tadi itu, itu sih masih oke lah. Tapi begitu ada demam, kita jadi artinya untuk jamaah umroh aman lah gitu ya. Oh, kalau jamaah umroh saat ini baik pernyataan Saudi Arabia maupun pernyataan WHO kita pegang belum ada travel warning whatsoever. Jadi silakan berangkat, tetapi tentu harus jaga kesehatan, itu penting. Jaga kesehatannya. Tempat tadi jadi gini Mbak, jaga kesehatan program
pengusaha juga tolong yang sekarang lebih concern ke kesehatan ketimbang pemberangkatan umroh pada 6 bulan lalu. Mungkin 6 bulan lalu lebih ke concern ke ibadah. Sekarang ibadah plus ibadah juga, tapi kesehatan juga. Kalau saat tanya itu. Atau mungkin lebih diperbanyak dokter. Iya, itu yang saya mau bilang tadi ya. Itu yang saya mau bilang tadi. Gitu ya. Boleh, kita juga boleh. Atau mungkin dikembangkan bicara tentang si coronavirus ini. Tadi kita lebih banyak membicarakan kalau misalnya untuk orang dewasa, Prof ya. Kalau misalkan bagaimana sih sebenarnya kalau kita punya anak kecil, saya Dokter Yanti juga punya anak kecil, bagaimana kita memprotek anak-anak kita supaya jangan sampai akhirnya ikut terjangkit juga, karena kita tahu misalnya anak kecil udah segitunya udah sakit, berentetnya kemana-mana. Dari 400 sekian orang yang sekarang sakit, usianya yang paling kecil 2 tahun, yang paling tua 94. Jadi walaupun memang sebagian besar pada usia di atas ya di tengah-tengah lah ya, tapi yang rata-rata 50. Tapi paling jadi ada anak kecil yang tertular. Nah, sama juga seperti tadi karena penularan dari udara droplet, juga ya. Tapi kan bukan udara. Ya. Ada orang yang batuk atau batuk, droplet itu bisa menularkan. Airborne itu yang kemudian menularkan ke anak. Jadi kalau ada yang sakit ya kita waspadai lah begitu. Oke. Waspada itu penting juga. Umroh juga penting. Banget. Jadi semuanya tetap informasi dari dokter. Iya. Tentunya menarik ya informasi gitu. Semua. Tentunya ini semua hanya dikata siapa? Kata dokter. That's maybe all I need. Indonesia is all I see. Come on, rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Pemirsa, kita sudah masuk di dalam segmen terakhir. Nggak kerasa ya sih banyak pertanyaan sebetulnya gitu. Prof juga mengasihkan sekali kalau berbicara. Tapi sebelum ini kita ngobrol dulu sama Mbak. Gimana rencana ke depannya? Bagaimana? Akan terus membawa jemaah-jemaah untuk umroh bisnis apa lagi? Yang jelas sih dokter itu kalau untuk aku karir nyanyi tetap terus jalan, terus aktif ya biro perjalanan umroh juga insya Allah mulai terus. Ini ikut nanti berangkat ini ikut sama rombongan membawa setiap bulan kita berangkat. Karena kalau sponsor Dokter Yanti ada kayak sponsor yang butuh nggak? Kalau mengalah jamaah sendiri itu rasanya lebih enak gitu dan kalau untuk teman tuh ada harga persahabatan biasanya. Oke. Dan mungkin harapan ke depannya dengan ini mungkin kira-kira apa ada sesuatu untuk biro perjalanan ini dengan setelah perbincangan malam hari ini lebih jadi memang informasi dari Prof ini luar biasa. Jadi tanggal 17 besok saya manasik dok. Jadi memang ini informasi tentang kesehatan ini juga sangat akan saya sampaikan kepada jamaah gitu bahwa don't panic karena mereka saat ini memang sangat-sangat gitu. Jadi sesungguhnya dinyatakan aman lah untuk ke sana dan yang penting jaga kesehatan itu ya dok. Oke. Dan kalau Prof sekarang mungkin secara keseluruhan bisa merecap, kemudian mungkin ada yang bisa ingin ditambahkan kepada pemirsa di rumah dan mungkin apa yang harus dan tidak harus dilakukan do and dance-nya. Di dalam perjalanan manusia, bukan perjalanan dunia itu selalu mungkin saja ada penyakit baru, selalu mungkin saja ada virus baru, dan itu terjadi dari zaman dulu, ya. Jadi kalau ada virus baru atau penyakit baru, sebenarnya kita tidak perlu juga heran kenapa kok muncul. Dulu juga ada yang muncul seperti itu. Betul. Bedanya sekarang adalah dulu tidak ada, orang tidak bisa makan pagi di New York, makan siang di Chicago, makan malam di Tokyo. Sekarang itu bisa terjadi. Dan dia bukan hanya soal makannya, dia juga bukan tidak mungkin bawa penyakit. Jadi penyebaran antar negara sekarang tentu jauh lebih mudah terjadi ketimbang dulu di mana orang harus naik kapal. Nah, jadi artinya kalau ada satu penyakit bukan tidak mungkin menyebar ke tempat lain. Ini tadinya di satu negara jadi 15 negara. Karena itulah WHO membuat apa yang disebut sebagai International Health Regulation, di mana mengatur penyebaran antar negara ini. Dan yang kedua bedanya sekarang ada media, sehingga berita itu bisa begitu besarnya begitu ya. Nah, sehubungan dengan hal itu, ini adalah penyakit yang baru. Ini angka kematian 30%. Ini barang baru yang tidak sepenuhnya juga dikuasai para ahli. Itu satu sisi. Tapi bahwa ada barang baru itu ya. Kita perlu menjaga daya tahan tubuh. Kita perlu mengikuti anjuran-anjuran kesehatan yang tadi sudah disampaikan. Artinya semua mesti berjalan bersama-sama.
sambil kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Itu yang saya pikir. Jadi kita perlu waspada, tapi tidak perlu panik. Saya kira itu message yang penting. Untuk orang per orang kita sudah bicarakan tadi soal perilaku bersih, cuci tangan, dan saya mohon itu dikerjakan gitu. Karena biasanya orang suka malas, suka lupa itu. Cuci tangannya harus pakai sabun ya, Prof. Dan air mengalir ya. Dan air mengalir ya. Dan di Saudi itu banyak, tidak ada masalah kalau kita mau kerjakan gitu ya. Itu hal yang penting. Dan jaga daya tahan tubuh. Jaga daya tahan. Terima kasih banyak Prof. Chandra atas penjelasannya. Dan Mbak Gaby juga terima kasih ya. Dan seru sekali pembicaraan kita. Tapi Dokter Rama ada quotes-nya apa malam hari ini? Lupa ya. Sebelum ditutup tadi peran Dokter Yanti ngomong. Dari sekian miliar manusia di bumi, virus MERS memilih beberapa di antaranya. Selain menjaga daya tahan tubuh dan juga sanitasi, lengkapilah pertahanan kesehatan kita dengan mengetahui perkembangan informasi kesehatan itu sendiri. Mengupdate itu yang paling penting. Sanitasi jangan lupa itu, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Iya, pemirsa terima kasih sekali atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 hanya di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye, silakan Mbak Gaby.